Halo teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera. Bertemu kembali di channel TMTS Desa. Sekarang ini saya berada di hutan. Saya ingin mencari salah satu pokok yang sangat aneh, yaitu pokok seradang hutan yang berada di kampung kami. Mungkin pokok ini jarang-jarang ditemui di daerah-daerah lain atau negara-negara yang lain, karena sudah banyak saya tengok dalam Google. Pokok ini tiada di dalam, mungkin saya tidak jumpa ataupun memang tiada dalam Google. Pokok sedang ini lain dari yang lain, dan ada uh, satu cerita tentang pokok ini. Pokok ini serupa dengan pokok seredang Cina, yaitu kalau kami panggil di sini itu pokok yang kami panggil di sini itu pokok ibul. Dia sama dengan pokok seredang Cina yang saya nampak di dalam Google. Tapi ini pokok ini dia punya batang tidak besar seperti pokok seredang Cina, dan buah dia pun bukan macam buah sedang Cina, cuma dia punya daun mirip dengan pokok yang saya cari sekarang ini. Dan batang daun dia tidak berduri, tapi dia tajam. Siring batang daun dia punya dahan agak tajam, memang tajam, dan dia punya daun memang serupa dengan pokok serdang Cina. Jadi teman-teman, saya akan menyingkap cerita orang tua-tua atau orang yang mengetahui. Jadi sila komen di channel ini kalau ada yang kenal dengan tumbuhan ini dan mana-mana daerah selain dari daerah Biluran, yaitu di Sabah, daerah Biluran. Tumbuhan ini memang banyak, belum lagi sebagai tumbuhan langka di dalam hutan, dan memang dia masih banyak lagi lah. Dan keistimewaan pokok seredang yang saya cari ini, dia punya daun kita boleh buat atap, dan batang dahan dia kita boleh buat bubu seperti perabot-perabot bubu. Dan dia punya kalau kami panggil bilang dia punya umbut, kita boleh buat sayur, dan buah dia kita boleh makan. Batang dia sebesar 3 jangkal atau 4 jangkal, pokok dia paling besar yang sudah tinggi. Tapi kalau dia masih rendah, seperti style kelapa sawit. Dia kalau dia masih rendah, pokok dia memang besar. Kalau yang besar lah. Tapi kalau yang kecil, memang kecil juga seperti sawit juga. Tetapi kalau dia sudah tinggi sampai pokok ini paling dia tinggi sekira dalam 5 meter sampai 6 meter tinggi dia. Kalau sudah begitu tinggi, pokok dia paling-paling pun 3 jangkal atau 4 jangkal. Yang memang subur dia 4 jangkal. Dan pokok dia hitam dan keras. Oke, kita lanjut mencari pokok yang banyak cerita dan banyak kegunaan, dan juga kemungkinan di daerah saya saja, bagian kawasan Beluran yang saya pernah nampak. Saya pernah pergi Telupit, pergi di Kinabatangan, tapi saya bukan masuk hutan lah, saya limpas hutan simpan saja. Waktu saya bekerja di sana, pokok ini memang saya tidak pernah nampak di sana. Dan inilah satu sejarah bahwa pokok ini kemungkinan ada di daerah Biluran ini saja. Itulah saya bilang, silakan komen kalau di daerah-daerah teman-teman yang menonton video ini ada pokok itu. Saya ingin mengetahui apakah nama di dalam daerah kamu atau negeri-negeri ataupun negara-negara yang mana melihat channel saya. Sila komen di
channel ini. Semoga kita dapat berkongsi apakah puku itu ada di tempat kalian dan nama-nama puku itu. Ini perkongsian saya karena setahu saya memang di daerah Biluran atau di bagian Sabah ini daerah Biluran saja yang ada puku serdang yang saya cari sekarang ini. Dan kita akan lihat apakah cerita di sebaliknya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berjumpa puku dia, tapi ini puku dia masih kecil. Dia punya puku serupa dengan puku sawit. Seperti yang saya katakan tadi, dia punya daun memang serupa dengan puku serdang Cina yang pernah saya tengok dalam Google, tapi dia punya daun tidak panjang bergerang seperti ini. Tidak pernah panjang bergerang, dan kelebaran daun dia, teman-teman boleh lihat ini. Ini puku serdang yang berada di tempat kami. Oke, dia punya batang daun, dia tidak berduri, tapi yang ini sangat tajam teman-teman. Ini sangat tajam, kita boleh tes. Dia, sangat tajam teman-teman. Dia punya batang daun memang sangat tajam. Kalau terinjak, ini boleh kasih luka lah. Ini memang sangat tajam. Berbunyi-bunyi. Ini kalau kena injak memang selalu dulu saya ambil waktu mengambil umbut dia ini memang selalu luka. Ini puku serdang yang ada di tempat kami. Dan saya tidak akan menemukan yang tinggi karena di sini sudah bekas terbuka ladang yang tahun 80-an. Mungkin dia punya puku besar sudah kena tebang, dan yang saya jumpa cuma puku-puku yang kecil ini. Jadi menyingkat cerita ini. Oke teman-teman, menyingkap cerita tentang puku ini. Kata orang tua-tua, apabila puku ini ada, kita tahu ini bilang pantang ada seekor binatang yang akan takut akan puku ini. Ingin tahu siapa apa? Kata orang tua-tua, ini puku ini ditakuti oleh gajah. Betul atau tidak? Ini cerita dongeng atau cerita mitos atau kisah benar? Nah, ini saya tidak tahu. Cuma saya mengikut ini cerita puku ini karena puku ini dahan dia tajam. Dahan dia tajam. Ini cerita mungkin dongeng atau saya tidak tahu lah, mungkin mitos atau memang kisah benar. Dulu ada seorang pemuda yang selalu menjelek-jelekan sang gajah. Apabila sang gajah ini, kita tahu ini sang gajah memang naluri dia seperti ada naluri seperti manusia. Dia akan tahu yang menjelekkan dia dan membuat dia yang tidak bercakap yang tidak bagus. Dia akan mengetahui pemuda ini selalu menjelekkan dia. Jadi apabila dia tahu, maka dikejarnya lah pemuda ini dan dia lari dan terjumpa puku ini. Dia terjumpa puku ini yang rimbunan puku ini. Dia terjumpa. Lepas itu gajah itu mengamuk dan dia akan melilit batang serdang ini, dan dia tarik, dia cabut. Bukan tercabut, belalai dia putus. Jadi itulah cerita dia bahwa kalau gajah ada, puku ini tiada. Kalau puku ini ada, gajah tiada. Itu memang kemungkinan ataupun memang betul dalam cerita ini, karena tempat kami ini tiada gajah apa-apa semua. Jadi itu saya bilang tadi yang permulaan video saya. Mungkin teman-teman penonton-penonton di dalam video saya ini yang ada puku ini dan ada gajah, silakan komen. Karena saya ingin menyingkap kebenaran apakah puku ini betul ditakuti gajah ataupun itu cuma cerita mitos.
Ini puku serdang yang saya di dekat saya inilah. Tapi kalau memang dia punya tajam, dahan ini memang tajam lah. Seperti ada kebenaran juga dalam cerita ini. Tapi saya tidak berapa konform dengan cerita ini. Itulah saya mau tempat Anda. Oke, tempat Anda jika ada gajah, carilah puku ini. Kalau tempat Anda ada gajah dan puku ini ada, cerita ini adalah cerita bohong atau cerita mitos yang kita akan cari ungkapan-ungkapan dia. Karena setahu saya memang daerah Biluran memang ini puku ada, tapi mungkin di tempat-tempat yang tertentu saja yang ada puku ini. Oke. Ini saya ingin ungkapkanlah bahwa puku ini memang kalau betul cerita ini, ini puku ini memang puku yang unik dari yang lain lah, karena ada keistimewaan dia. Keistimewaan dia kalau cerita ini betul, sang gajah takut, daun dia kita boleh gunakan atap, batang boleh gunakan perabot seperti bubuh, dan umbut dia boleh kita buat sayur dan buat dia kita boleh makan. Ini keunikan dia. Kalau cerita ini betul-betul lah, gajah akan takut bahwa ini batang dia memang tajam. Oke teman-teman, saya terjumpa pokok dia yang sudah boleh diambil dia punya umbut. Saya akan ambil. Ini bentuk daun dia teman-teman. Oke, seperti ini, memang lebar-lebar. Ini sudah boleh dibuat daun dia boleh sudah dibuat atap. Dan bentuk batang dia seperti ini. Oke, ini dia punya buah, tapi dia punya buah ini tidak akan menjadi seperti buah bunga sawit. Ini tidak jadi. Dia punya buah, mungkin dia masih rendah, itulah dia tidak akan jadi. Dan tangkai dia seperti tangkai kelapa juga. Dan bunga dia seperti bunga sawit. Oke, ini teman-teman dulu selalu saya ambil umbut dia untuk dijual. Harga dia dulu sekitar tahun 90-an. Harga dia 3 ringgit setengah yang paling sederhana besar, yang paling besar 4 ringgit, yang kecil 1,5. Tapi harga sekarang tumbuhan ini 1 biji 15 ringgit sampai mencecah 20 ringgit 1 biji kalau yang besar. Ini umbut garib atau serdang di hutan kami. Tapi ini puku ini belum lagi pupus karena dalam hutan tempat kami ini masih banyak yang bertebaran di dalam hutan kami sekarang ini. Jadi ya walau macam manapun, kalau saya terjumpa nanti biji dia atau buah dia memang besar lah teman-teman. Ada mungkin macam betis besar dia, buah dia yang sudah tua. Saya akan ambil, saya akan tanam di kawasan yang saya tidak buka ladang itu, atau saya tidak buka untuk tanaman sawit dan gata, supaya walaupun ini masih bertebaran di hutan, masih banyak, tapi dekat untuk kita melihat apakah spesies ini puku ini. Oke, karena puku ini memang banyak manfaat dia untuk kita. Kalau dulu-dulu, orang tua dulu-dulu memang inilah atap yang paling mereka gunakan. Dia boleh mengikut dari cara kita membuat. Kalau kita buat dia tebal sampai hampir juga sampai 6 atau 7 tahun barulah dia akan buruk dibuat atap. Kalau dulu belum ada jeng, dalam 60-an, 70-an sampai 80-an, kalau di ladang inilah yang paling top.
kalau di ladang. Sampai 90-an lagi. Memang saya pernah dalam 95, 96 masih lagi atap ini yang kami gunakan untuk kegunaan di ladang. Sekarang tidak ada sudah. Karena lagi sudah jauh dan juga sudah modern. Jadi ini pupuk serdang ini sudah dilupakan jasa-jasa dia yang dulu. Oke teman-teman, kita lanjut untuk mengambil umbut dia. Karena terlanjur saya pergi sini terlalu jauh dari rumah. Nah, saya ambil umbut dia sebagai hasil perjalanan saya pada hari ini. Oke, saya tunjukkan secara sekejap untuk mengambil umbut dia. Kita akan putung-putung dahan dia begini, tapi kita akan hati-hati karena dahan ini memang tajam. Oke, lepas kita putung, kita buang jauh-jauh supaya tidak kena injak. Nah, seperti ini teman-teman, dia ada 2 cabang dia punya dahan. Seperti yang di sini. Nah, kita nampak. Dapat dilihat dia punya dahan seperti ini satu dan ini satu. Jadi kita putung ini dan putung juga yang ini. Oke. Oke, ini dia sudah terbentuk, tinggal saya putung yang ini. Yang ini. Dan daun dia teman-teman, ini daun dia yang masih belum terbuka. Nah, ini daun dia. Ini selalu orang ada permintaan juga. Biasanya kalau hari raya diorang gunakan buat ketupat. Oke, daun dia teman-teman. Nah, dia seperti daun nipah, tapi dia tidak anulah. Kalau dia tua, seperti ini, dia tidak akan terpecah seperti ini. Nih, nah, ini daun dia teman-teman. Lebih jelas lagi daun dia. Ini di belakang dan yang ini depan. Ini belakang daun dia. Dan yang ini depan. Ini depan. Cantik-cantik, lebar-lebar. Memang inilah digunakan buat atap yang paling populer dalam 70-an, 80-an, sampai ke 90-an. Oke, dan inilah jadi dia teman-teman. Kalau sekarang ini harga sebegini besar, kita dapat 15 ringgit teman-teman. Satu biji. Tapi berat dia lumayan lah. Satu ini mungkin ada dalam 5 kilo. Oke. Sampai di sini saja pertemuan video saya pada hari ini. Semoga teman-teman terhibur dan dapat inspirasi yang sangat baiklah. Dan itu yang saya cakap tadi. Sila komen apa yang ada di tempat teman-teman ataupun apa nama ini di tempat kamu. Oke.